حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 69 dari Kitabul Adab, masuk ke takwim, penilaian. Qala hafidhahullahu ta'ala as-su'alul awal, hal yaghfirullahu lil muslimaini idza tasafaha. Apakah Allah akan memberikan pengampunan untuk dua orang muslim apabila saling berjabat tangan? Naam. Iya. Naam, apa itu? Naam yuk. Naam yaghfirullahu lil muslimaini idza tasafaha. Baik. Yang kedua, hal tusallimu ala akhika al muslim wa tusafihuhu idza laqitah. Apakah Anda mengucapkan salam kepada saudaramu yang muslim dan menjabat tangannya jika berjumpa? Oh ya. Wa usa idza laqituh. Baik. Kalau untuk soal pertama, taknya tetap ada karena dia tidak memerlukan maf'ul bih tasafaha. Tapi yaitu mereka berdua sih ada maf'ul bih, tapi apa sama-sama berbuat. Tapi untuk soal yang kedua ini memang jelas perlu maf'ul bih, usafihuhu. Makanya taknya berubah jadi hamzah. Kemudian kita masuk ke pelajaran yang baru. Ad-darsu tasi, pelajaran yang ke-9. Al-adabu hina yalqal muslimu akhah. Adab tatkala seorang muslim berjumpa dengan saudaranya. Jelas dalam darah sebelumnya sudah disebutkan, di antara adabnya adalah berjabat tangan. Nah, sekarang disebutkan adab yang satu lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza laqiya ahadukum akhah, jika salah seorang dari kalian berjumpa dengan saudaranya, fal yusallim alaih, maka hendaknya dia mengucapkan salam kepadanya. Fa in halat, kemudian jika menghalangi bainahuma, di antara mereka berdua, fa'ilnya apa ini? Syajarah, ada pohon yang menghalangi, au jidar atau dinding, au hajar atau batu, summa laqiyah, kemudian dia menjumpainya lagi di balik dinding itu atau di balik batu atau di balik di sebalik pohon itu, berjumpa lagi. Fal yusallim alaihi aidan, maka hendaknya dia juga mengucapkan salam kepadanya. Kan tadi sudah salam, iya. Kemudian apa? Terpisah oleh batu. Contohnya maksudnya batu yang layak dikatakan memisah ya. Kalau batunya batu guli itu terlalu kecil, tidak sampai memisahkan di antara dua orang. Baik. Kalau batunya menyebabkan orang jadi saling menjauh, yaitu batu sebesar lembu mungkin, atau ya batu-batu yang besar itu, atau sebatang pohon. Jelas ini akan menghalangi orang tadi. Demikian pula dinding. Nah, kemudian berjumpa lagi di sebalik dinding itu, maka Nabi menyuruh untuk mengucapkan salam kembali. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Baik. Dan juga ini dipraktekkan oleh para sahabat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Memang para sahabat paling cepat di dalam
mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Mereka kalau berjumpa mereka mengucapkan salam, kemudian berjalan sama-sama. Tahu-tahu mereka terpisah oleh pohon. Nah, setelah itu mereka salam lagi, menjalankan sunnah Nabi tersebut. Dan sanadnya boleh dihasankan untuk yang praktek para sahabat tadi, boleh juga disahihkan. Intinya apa? Yaitu memperbanyak salam untuk saudara yang dijumpai. Kita tahu di dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Anas bin Malik mengatakan kana Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam idza sallama salasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengucapkan salam, beliau mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Bukan berarti orang sudah jawab disalami lagi, dah jawab disalami lagi. Bukan macam itu. Dijelaskan oleh Al-Hafidh, yaitu apabila dikhawatirkan salam pertama tidak didengar, Nabi mengucapkan salam lagi. Bagaimana dengan apabila mereka dipisahkan oleh batu, lebih layak lagi. Nanti ketika berjumpa, dianggap apa? Ya menjalankan hadis, apabila jumpa saudaranya maka ucapkan salam. Karena tadi sudah dipisahkan oleh batu yang besar atau dinding atau pohon. Kira-kira apa yang berpotensi memisahkan 2 orang kemudian nanti jumpa lagi? Apa misalkan? Kucing kecil. Apa selain pohon atau batu besar atau dinding? Apa? Gunung. Oh, sih betul gunung. Tapi jumpanya bila nanti yo. Mungkin hari berikutnya baru jumpa. Kalau tak letih, sih betul memang. Ya dianggap memang sudah berpisah, kemudian jumpa lagi hari berikutnya. Apalagi kira-kira ya? Tiang, ya, betul jelas tiang bagaikan pohon-pohon itu juga betul. Kira-kira apalagi yang, ya? Martabah. Sih betul, bangunan, iya rumah, maktabah betul. Demikian pula kalau kereta gimana rumah? Bukan rumah, apa mobil kereta? Sesuai tak? Jelas sesuai ya. Kita dipisah oleh benda sebesar itu, kereta. Apalagi kalau keretanya sangat besar seperti bus, ya jelas termasuk di dalam hadis yang ini tadi. Kita terpisah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, kemudian di depannya kita jumpa lagi. Ya, kita jalankan hadis ini, mengucapkan salam kembali. Kenapa? Apa? Pagar. Iya, pagar masuk juga seperti yang disebutkan di sini dinding. Hukumnya sama memang. Baik. Kecuali kalau tidak sampai memisahkan kita, sama-sama kita lompat pagar, tidak terpisah, maka tidak masuk ke dalam pembahasan itu. Karena hadis ini berbicara terkait dengan apabila laqiya berjumpa, menunjukkan tadinya sempat terpisah. Adapun kalau tidak terpisah tidak masalah. Pintu. Atau pintu mungkin iya, ada yang lewat pintu sebelah kanan, ada yang lewat pintu sebelah kiri, kemudian jumpa lagi. Nah, kita saling mengucapkan salam. Dan ulama sepakat, semuanya sepakat bahwasanya ini mustahab, tidak sampai wajib. Baik. Dan ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam kepada yang namanya at-taslim, yaitu pengucapan salam. Walaupun nampak sederhana, sekedar terpisah semenit atau tak sampai semenit. Jumpa lagi, ya, dianjurkan untuk mengucapkan salam kembali. Ya. Ini hanya untuk 2 kali jumpa ataupun kalau jumpa 3 kali ataupun 4 kali. Tidak disebut ya dohirnya ya. Cuma apa? Dijelaskan oleh Al-Karmani kalimat idza ini litikror, pengulangan. Jadi dohirnya setiap kali terjadi berarti syariatnya berlaku. Walaupun tidak disebut berapa kali, tapi dohirnya memang setiap kali itu terjadi, maka jawab syaratnya berlaku, yaitu mengucapkan salam. Baik. Memang kadang nampak, apa istilahnya ya, nampak jadi rimas ya, kalau sering-sering macam itu. Tapi semampunya, bertakwa semampunya, tidak sampai wajib juga. Baik. Kita ambil kalimat berikutnya, nastafidu minal hadis. Kita ambil faedah dari hadis tadi. Idza laqita akhakal muslim, jika Anda berjumpa dengan saudara Anda yaitu muslim, fasallim alaih, maka ucapkan salam kepadanya. Ini yang menjadi inti pembahasan. Sama saja terpisah sekian lama atau baru terpisah 1 menit atau apa. Setiap kali statusnya adalah berjumpa,
maka disunahkan untuk salam. Tapi semampunya. Yang kedua, idza kharajta min 'indi akhik, kalau Anda keluar dari sisi saudara Anda, keluar mungkin apa, kita pergi sebentar, oh saya mau ke bilik air, atau mungkin mau ke dapur, kemudian jumpa lagi, maka ya tentunya kembali ke hadis itu. Cuma ini sebelum itu, jika Anda keluar dari sisi saudara Anda, fasallim alaih, maka ucapkan salam, yaitu tatkala kita berpisah, sebagaimana dalam hadis yang kita lewati pada pertemuan tadi malam itu, pertemuan yang kemarin itu. Ketika meninggalkan majelis, kita ucapkan salam. Wa in raja'ta, jika Anda kembali lagi, fasallim alaih, maka ucapkan salam kepadanya marratan ukhra, pada kali yang lain. Memang ini perlu pembiasaan ya. Kadang kita merasa rimas, sekedar keluar mungkin untuk mungkin apa, buang sampah, jumpa lagi, salam lagi. Tahu-tahu ada tamu, oh sebentar saya keluar lagi. Kemudian saya masuk lagi, salam lagi. Memang terkadang rimas. Tapi ini mustahab, kalau dilakukan mendapatkan pahala. Kalau tidak, insya Allah tidak sampai berdosa. Yang ketiga, in fasala bainaka wa baina akhika syai', jika ada sesuatu yang memisahkan antara Anda dan saudara Anda. Ini menunjukkan memang bendanya itu sampai memisahkan. Adapun kalau benda kecil-kecil biasanya tidak sampai memisahkan. Summa laqitah, kemudian Anda menjumpainya lagi, fasallim alaih, maka ucapkan salam kepadanya. Karena kembali ke dalil yang pertama, jika berjumpa dengan saudara, tadi sudah sempat terpisah. Berarti memang kembali ke hadis, disunnahkan untuk apabila berjumpa kita mengucapkan salam kepadanya. Kemudian at-taqwim, penilaian. Yang pertama, hal tusallimu ala ikhwanika idza kharajta min indihim. Apakah Anda mengucapkan salam kepada saudara-saudara Anda jika keluar dari dekat mereka atau dari sisi mereka? Ya. Intinya jelas. Yang kedua, wa hal tusallimu idza raja'ta ilaihim maratan ukhra. Apakah engkau mengucapkan salam jika kembali ke tempat mereka pada kali yang lain, ya? Iya. Kemudian yang ketiga, hal tusallimu ala akhika idza fasala bainakuma syai'un summa laqitah. Apakah Anda mengucapkan salam kepada saudara Anda jika ada sesuatu yang memisahkan di antara kalian berdua kemudian berjumpa lagi? Iya, jawabannya iya. Baik. Adapun kalau sedang main-main, namanya anak-anak kan, main-main apa istilahnya, yang kejar-mengejar polis dan tikus, atau bukan polis dan tikus, apa, kucing dan tikus, atau polis dan penjahat, itu mungkin tak perlu ya. Namanya main-main, sekitar main-main, kejar-mengejar, baik, di balik dinding. Tapi kalau mengucapkan salam itu lebih baik. Baik. Penjahatnya salam ke polis atau polisnya salam ke penjahat. Tapi intinya ini adalah mustahab dan itu bagus untuk dikerjakan. Ilahuna wallahu a'lam.